Perkenalkan, nama saya Listia Priska dengan NIM 103. Di sini saya akan mereview kembali materi dari kelompok 2, yaitu kemampuan perilaku individu dalam organisasi. Di dalam perilaku individu dalam organisasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kemampuan, kedua ada pembelajaran, ketiga kepribadian, keempat sifat, dan terakhir ada stres. Kemampuan, menurut Gerbrand dan Baron pada tahun 2003 mendefinisikan kemampuan sebagai kapasitas mental dan fisik untuk melakukan berbagai tugas, di mana kemampuan adalah potensi yang dimiliki seseorang dalam melakukan tugas, baik itu potensi fisik maupun intelektual. Kemudian yang kedua yaitu ada pembelajaran atau learning. Pembelajaran atau learning adalah setiap peristiwa perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran melibatkan perubahan. Yang kedua adalah perubahan merupakan relatif permanen, sehingga perubahan yang sementara tidak dikatakan kategori pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bentuk pengalaman dilakukan untuk pembelajaran, baik itu pengalaman langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian, di mana kepribadian adalah suatu cara seseorang individu bereaksi atau berinteraksi dengan individu lainnya. Kepribadian ini terbentuk biasanya itu dari faktor lingkungan dan juga faktor intelektual. Kemudian ada attitude atau sikap, yaitu pernyataan evaluatif baik menyenangkan ataupun tidak terhadap objek atau peristiwa yang terjadi. Ada 3 komponen sifat, yaitu yang pertama komponen kognitif. Komponen ini seperti mempunyai kepercayaan mengenai apa yang berlaku atau dilihat. Kemudian ada efektif atau suatu masalah emosi. Kemudian yang ketiga yaitu komponen korektif, yaitu suatu perilaku yang cenderung dari dalam diri setiap individu dengan objek sikap yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah stres. Stres adalah suatu kondisi seseorang yang dihadapi tuntutan atau sumber daya yang berkaitan dengan kemampuan atau keinginan orang tersebut, serta hasilnya dipandang tidak pasti atau penting. Tuntutan adalah tanggung jawab atau tekanan atau ketidakpastian yang dihadapi seseorang di tempat kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.